beliau pembina utama dari Yayasan Kanker Desa. Pak, insya Allah sedikit banyak apa yang bisa kami sampaikan ilmunya dari beliau. Untuk menyingkat waktu karena dari sampun dalu, di sini langsung saya masuk ke materi. Yang pertama, Pak, insya Allah ini saya jelaskan tentang kanker dan tumor, dan juga nanti sekilas tentang penyakit umum yang ada datang lingkungan mriki. Boten usah tepi-tepi. Ngaten nggih Bu nggih? Pak, insya Allah ngaten mawon pirang nggih Bu nggih? Boten apa nggih Pak nggih? Nggih, iya. Nggih, niki saya bawakan contoh foto kanker payudara. 85% yang paling dominan terkena kanker payudara rata-rata kaum wanita, ibu-ibu. Saya datang Yayasan Kanker mulai 2010, berlanjut datang CVBAN, manggihi piyantun kakung kenging kanker payudara nembe kaping sepindah. Itu tepatnya di Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesambit, Kabupaten Blitar. Ya, jadi di tahun 2016 usia penderita kanker 49 tahun. Ya, ngapunten kalau sudah terkena kanker payudara niku wonten ingkang naminipun puting susu niki terlepas copot karena luka atau borok daripada kanker payudara punika. Nah, nggih. Di sini tetapi untuk bapak-bapak memang 15%, ya, 85% rata-rata kaum wanita, ibu-ibu, ya. Ingkang tasih ibu muda wonten, ibu ingkang sampun lansia nggih wonten, banyak sekali. Lah nggih. Di sini yang paling penting dari Bapak Ibu sekalian, jenengan harus paham apa saja yang bisa memicu terjadinya kanker dan tumor, bahkan penyakit umum yang lainnya. Karena nggih zamane pun modern, sedaya nggih instan, sedaya kimia. Punika jenengan harus hati-hati. Ya, niki mumpung tasih enten kesempatan ingkang sampun kersani. Ya, niki sampun diparingi penyuluhan kesehatan, ya, sosialisasi. Harapan kami dari CVBAN, dari Yayasan Kanker bisa untuk menambah wawasan dari warga masyarakat Dusun Congol. Nah, punika nggih. Mugi-mugi nggih khususnya bapak-bapak, ibu-ibu ingkang rawuh jenengan kula dongakne mugi-mugi diparingi sehat salamut. Amin. Terhindar daripada kanker dan tumor. Allahumma amin. Secara garis besar ada 3 faktor yang perlu untuk diperhatikan. Di sini 3 faktor ini pemicu daripada kanker, tumor, diabetes, darah tinggi, bahkan penyakit stroke. Nah, 3 faktor ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, semua penyakit yang sifatnya degeneratif ternyata bisa diturunkan. Nah, jadi faktor pemicu utama ternyata dari keturunan. Nuwun sewu nggih. Jadi kanker, tumor punika tidak menular. Kalau dari keluarganya ada yang terkena kanker, nopo tumor, nggih. Enek benjolan kok guwedi sampai abu pecah enten lukae niku dibantu dirawat ndak apa-apa mboten nular. Tapi yang perlu untuk jenengan garis bawahi kanker, tumor, diabetes, darah tinggi ini semua penyakit yang sifatnya degeneratif niku bisa diwariskan atau diturunkan datang anak cucu panjenengan. Nah, udzubillahi min dzalik. Warisan kok yo kanker kok Mas. Ngono nggih Bu. Warisan yo sawah sing wombo. Ngono nggih Mas nggih. Nah, jadi nyuwun sewu niki bahasane campuran sing penting jenengan mboten ngantuk. Nggih, kula suwun nggih serius ngoten mawon nggih. Nah, ndak apa-apa nggih kalih bercanda ngantuk nggih. Menika Bu yang pertama, jadi yang jelas keturunan ini bisa menjadi faktor pemicu yang pertama. Selain dari keturunan, yang kedua dari pola makan yang tidak sehat atau kurang sehat, ya. Sadar mboten sadar kula baleni nggih, jenengan kula panjenengan sedaya niki sampun mlebet zaman modern. Nggih, sedaya instan, sedaya kimia, sedaya pengawet. Nah, menika nggih. Ada 5 bahan makanan yang perlu untuk jenengan perhatikan, terutama untuk ibu-ibu. Karena ujung tombaknya di dapur niki jenengan.
Kados kula, kados Pak Ustaz Agus, bapak-bapak niki pun terima beres mawon. Nah, menika nggih. 5P ini mengandung karsinogenik Bapak Ibu sekalian, ya. Karsinogenik itu kalau masuk pada tubuh panjenengan seringkali menyumbat sirkulasi pembuluh darah panjenengan. Nah, niki sebagian bisa dikeluarkan ya lewat niki feses, keringat bisa. Tetapi perlu diketahui ada sebagian niki yang mengendap. Lah endap-endapan seperti inilah nantinya kalau menumpuk terus ini bisa mengganggu kesehatan panjenengan. Karsinogenik kalau menyumbatnya di tangan, di kaki, niki mengke keluarnya banyak. Kalau aliran darahnya tidak bisa lancar, niki mengke penyakitnya banyak. Ya. Mulai dari ujung-ujung jari mudah sekali tebal, ya, mudah sekali kram. Kebas, ya, kesemutan, kadang ditekuk ngeten mawon sampai mboten saged. Nah, menika nggih. Nah, niki perlu untuk diperhatikan. Kalau saya penyuluhan datang kelompoknya Bapak Yai Nurholis, nggih, datang kene pelangkat Bapak Yai Tohuri, nggih, ketua ranting sampai Bajulan, Ngelarangan, Sumanding dan sebagainya. Itu memang rata-rata kalau datang Roceret banyak disebutnya mudah sekali geringgingen. Nah, datang congol mriki geringgingen wonten napa mboten Bapak Ibu sekalian? Wonten nggih. Nggih kula kalih ulama Ibu kula syuting kowe sing usrek mawon kados. Nggih napa nggih, Bu? Jadi ya jelas mungkin dipun galih piyambak-piyambak napa ingkang kula aturaken niki nggih ada ilmunya, mengke nggih napa nggih jenengan ingkang saged ngrayai piyambak. Ngaten nggih? Jadi yang jelas kalau penyumbatannya di tangan, di kaki, nggih keluarnya kados kram, jempe, kebas nggih. Nah, itu kalau tidak diobati secara benar, penanganannya benar nanti timbul keluhan baru. Kadang-kadang niki nggih di tangan niki mulai terasa tebal, nggih kandel. Kadang jenengan bangun pagi, badhe ambil air wudu, telapak kaki niki mulai kandel, ya. Sering nyeri kalau ditusuk-tusuk jarum, ya, sakit. Kadang-kadang bangun niku ruasane awak luwur kabeh padahal jenengan nganggur, ya, sampun pensiun mboten napa-napa. Niki kalau jenengan sering ngerasain seperti itu, berarti toksin, lemak jahat, HDL, karsinogenik, ya, atau mungkin kolesterolnya kemungkinan tinggi. Ini segera diobati, ya, segera dikeluarkan. Tujuannya kersane mboten sampai terkena penyakit dalam yang berat. Mungkin insya Allah di akhir acara saya jelaskan, ya, pripun carane ngedalaken kimia, ya, ngedalaken tar dan nikotin di paru-paru, ngedalaken toksin, ya, kersane jenengan mboten sampai terkena penyakit kanker, tumor, stroke, dan juga yang lainnya. Ngaten nggih. Di sini mungkin itu yang perlu untuk dipahami, ya. Di sini kalau penyumbatnya di tangan, di kaki, kayak keluarnya umum seperti itu. Tapi kalau penyumbatannya yang di pembuluh darah yang ke otak, ini kalau sampai pecah keluarnya, nggih, kadang awal-awal vertigo, ya, mumet nyeri. Tapi kalau tidak ditangani secara benar, niki juga ada penyumbatan pembuluh darah ke otak, ada yang sampai mati separuh, ya, atau non sewu biasa disebut dengan gejala stroke, ya. Stroke saat ini banyak sekali, ya. Mboten datang kota, mboten datang desa, hampir sama. Karena apa? Saya lihat pola makannya nggih sama. Nah, benar, jadi monggo nanti benar-benar diperhatikan. Nah, 5P apa saja yang perlu untuk diperhatikan, ya? Yang pertama, mohon pemakaian dari penyedap atau pelezat yang berlebihan ingkang sae dikurangi. Boleh make, pokoknya tidak berlebihan. Dari pembina kami menyarankan kalau tidak keberatan Bu, tolong naburnya penyedap pelezat. Mereknya nopo monggo, yang jelas kami tidak boleh menyebut nama merek, ya. Penyedap pelezat, paham Ibu? Nah, niku ingkang sae naburnya di akhir pada saat masak. Jadi sayurnya ben humuk dhisik, ben mateng dhisik, nembe diparingi penyedap lezat, diaduk sebentar, api segera dimatikan. Jadi intinya penyedap lezat tidak disarankan dipanaskan berlebihan. Napa malih sering-sering dipanaskan. Dateng congol hamile napa enggak? Lindrang, tapi enak. Kalau datang
Bajilan nggih mulai sumber nongko nggih ingkang inggil-inggil larangan patuk bahkan yang di kelompoknya Curik nun sewu nggih datang kelompoknya Bapak Mangku Damri nggih yang Hindu niku nggih yang namanya gringgingan niku nggih sami mawon Bu. Mboten ingkang muslim mawon. Ingkang Hindu nggih gringgingan, ingkang Kristiani kula nate penyulat dateng Jalan Merdeka mangundikan nggih sedaya gringgingan. Sami mawon. Jadi yang namanya blindrang nggih, ada yang menyebutnya ngene kelompoknya Pak Yai Tauhid niku oblok-oblok terus nggih. Terus saya nggih, kalau datang PKK, bapak-bapak kalau di kota kan PKK. Nggih arisan bapak-bapak. Kalau yasinan pun agak nggih. Kalau di kota itu PKK bapak-bapak ada yang menyebutnya namanya sayur yesterday. Sayur ini. Nggih blindrang itu lah Bu. Jadi intinya sayur yang dipaskan lebih dari 3 kali ini kadar purinnya tinggi. Lah purin itu apa? Purin itu pemicu utama terjadinya asam urat. Purin kalau masuk pada tubuh kita, ginjal panjenengan sudah tidak bisa menetralisirnya, akhirnya ada yang melebet datang jaringan darah, datang persendian, akhirnya terjadi penumpukan. Dan mungkin penumpukan ada yang sampai tidak bisa jalan, kadang mentol-mentol. Nah itu awal mulanya dari purin. Jadi penumpukan seperti ini memang benar-benar diperhatikan. Ya. Kalau jenengan tasik enem, tasik muda, kados boten percados, memang aku gak popo mandik yo blindrang yo ora popo. Tapi mungkin nek pun usiane 35 ke atas, gadah kolesterol, gadah asam urat, dahare oblok-oblok tewel, enten kacang tolone niku enake luar biasa. Nggih napa nggih, Bu? Nggih, tapi 3 jam ngoten mawon. Langkung-langkung nggih 4 jam ngoten dateng betis niki kados wedangen, sukune kados suwakit. Nah, kadang dateng terutama persendian kadang sering ngilu atau lindu. Jadi monggo mungkin dipun galih piyambak-piyambak. Jadi yang jelas intinya MSG monosodium glutamat datang penyedap lezat. Ini kalau dipanaskan lebih dari 3 kali kadar karsinogeniknya meningkat. Ya memang itu sodium, tapi kenyataannya itu banyak sekali keluhan, nah, keluhan di masyarakat salah satunya dari monosodium glutamat. Nah, jadi monggo nanti dipun pratosaken piyambak-piyambak. Yang kedua, ibu-ibu selain dari penyedap lezat, saya singgung pengawet makanan. Pengawet ini kalau kita jelaskan semua sampai jam 10 malam tidak selesai. Saya cuplik satu saja. Ini untuk berbagi ilmu tentang mie instan. Pada dasarnya digarisbawahi dulu mie instan itu boleh dikonsumsi, tidak apa-apa. Kalau dari sana jenengan mireng mboten angsal mriko bahaya, mriko pripun, kula namuk tengah-tengah mawon boleh asalkan cara ngolahnya harus benar. Ini yang pertama. Yang kedua, tolong nggih ampun kata-kata. Sedaya kalau berlebihan Pak insyaallah matur Pak Al Ustaz Agus insyaallah nggih boten paham. Ngaten nggih. Jadi yang jelas nggih yang sedang-sedang saja. Kalau jenengan kersa terutama bapak-bapak ngapunten nggih Pak nggih niki berbagi ilmu sajake kok ibuke masak mboten cocok pengen damel mie instan piyambak monggo pada saat ngerebus mie diparingi tomat. Nah, nggih. Tomatnya dibelah jadi 2 atau 4, tambahkan pada saat merebus mie, kelihatan matang hanya diambil minyak saja. Air rebusan dibucal, minyak dibilah serangan, nembe diparingi bumbu. Kalau memang mie kuah, mie soto, pokoknya kan pakai duduk, tolong air panas dari termos atau jenengan masak lagi kagem kuahipun. Pak insyaallah kalau jenengan mau telaten teliti seperti ini, mie instan itu memang benar masih ada nilai gizinya. Tetapi seperti pengawet lilin, pewarna, penyedapnya kan tidak pernah disampaikan. Nah, jadi harapan saya, mungkin rencang ingkang sak menika repot boten saged hadir, terutama keluarganya monggo mengke getok tulang. Ngaten nggih Pak, Bu nggih. Rasane ilmu lebih bermanfaat. Antioksidan pada tomat itu sangat bagus untuk menetralisir zat pengawet lilin yang ada pada mie keringnya. Makanya mie kuat berbulan-bulan, expired ada yang 1 tahun, boten tengi, boten berubah warna karena ada pengawet lilinnya. Itu nanti bisa jenengan buktikan pada saat jenengan damel dijor banyu panas, keluar kados minyak niko senes minyak ngapunten. Yaitu pengawet lilinnya. Lilin kalau terkena air itu memang mencair,
Itu nanti kalau langsung diparingi bumbu, langsung didahar, nggih 100% pengawetnya masuk di lambung panjenengan. Saya ulangi nggih, 5P ini jenengan konsumsi bakdo dahar ndak apa-apa, jenengan sehat. Tapi jenengan emot-emot, nggih. Ini nanti kalau penumpukannya sudah banyak, pasti ada efek yang akan dirasakan. Jadi 5P karsinogenik kimia ini efek jangka panjangnya yang kurang sehat. Makanya kalau jenengan teliti, bijaksana nanti bisa dikaji bisa. Oke? Jadi intinya mungkin gampangnya atur ngeten. Jenengan mungkin dulu sehat ya. Lambung tidak pernah geret ataupun asam lambung. Ya. Akhir-akhir niki kok sore kali pagi ngoten mual-mual. Kena kecut satik wis poweri, kena pedes satik kadang sakit dan sebagainya nggih. Itu sebetulnya nggih pemicu bisa dari pola makan yang kurang sehat. Ya lambungnya akhirnya terjadi hal seperti itu. Monggo mungkin dipun gali piyambak-piyambak. Ngoten nggih. Itu yang perlu kami sampaikan karena lambung ini sangat penting sekali. Jadi kalau sudah sampai asam lambung, mah ini nanti keluarnya banyak sekali karena komplikasinya bisa datang liver, bisa datang diabetes dan masih banyak lagi. Jadi pola makan, maem ini benar-benar untuk diperhatikan. Nah, tadi urusan dengan lambung. Yang ketiga pengenyal makanan, yang keempat pewarna makanan, yang kelima pemanis buatan. 5P ini sedikit banyak mengandung karsinogenik. Jadi untuk konsumsinya disarankan untuk diperhatikan, dikurangi, ya sekedarnya saja. Oke. Selain dari keturunan pola makan tidak sehat, yang ketiga dari kebiasaan hidup yang kurang sehat. Salah satunya Pak, Bu, mohon kebiasaan memanaskan nasi lebih dari 12 jam. Ingkang saya mulai saat ini dirubah. Damel mejejer mejikom boleh anjen nggih pun modern nggih Bu. Nah, tetapi semua niku ada batasan penggunaannya. Nggih, sakniki pun modern kita juga harus lebih bijak. Nah, bener nggih. Ingkang saya sebelum 12 jam dicabut. Nggih, jadi jenengan bakdo salat subuh telat-telate nggih jam gangsal ngecopne 15 menit mateng, berarti ingkang sehat nggih sebelum jam 5 sore dicabut. Nasi itu mengandung karbohidrat, sumber tenaga kalau didahar, ya. Tapi kalau dipanaskan lebih dari 12 jam, nopo malih kok sampai 3 dintene, ngapunten. Nah, niku mungkin ada perubahan warna, ya. Radi napa biasa Bu? Radi kuning kemerahan, baunya berubah. Itu ternyata kandungan di dalamnya juga sudah terurai, berubah menjadi senyawa asam akrilamida. Nasi kalau sudah mengandung senyawa nggak ada perubahan seperti itu. Itu kalau dikonsumsi dikhawatirkan tidak malah jadi sumber tenaga, itu bisa memicu terjadinya suatu penyakit terutama keluhan lambung. Nggih salah satunya nggih yang paling rawan gini Bu, ya, mulai ada gerd, ya, asam lambungnya naik. Nah itu nanti kalau sudah mah akut, ya, tukak lambung, nah, nanti banyak sekali komplikasinya karena rata-rata liver, ya, seperti halnya kencing manis ini banyak sekali komplikasi dari penyakit lambung. Nah, jadi monggo nanti diperhatikan. Berikutnya di sini ada kaitannya dengan kanker kelenjar getah bening, kanker payudara. Ini kebiasaan yang perlu diperhatikan. Salah satunya kebiasaan mencabut bulu ketiak. Nah, punten. Nggih. Alah Mas bulu ini dewi-dewi gak. Nah, menika nggih. Nah, jadi di sini kalau hanya dicabut ini sebetulnya tidak apa-apa Bu. Ingkang boten angsal niku dicabut, nah, langsung diparingi deodoran pewangi. Ya. Beda kalau dicukur atau digaruk itu langsung diparingi deodoran disemprot tidak apa-apa. Tapi kalau dicabut ini tolong diingat-ingat jangan langsung diparingi deodoran atau pewangi. Karena kalau dicabut pori-porinya terbuka, ini jangan sakit membayangkan. Bahan dasar merkuri, kimia, pewangi, pengawet ini masuk. Kalau sudah masuk mungkin kan boten kuat niki ngapunten. Tertib-tertib di antara puting susu dan ketiak ini namanya kelenjar getah bening, melingkarnya mulai sini sampai ke pinggang sini. Yeah. Ini kalau sering terkena kimia, dikhawatirkan kelenjar getah bening ini mutasi gen. Nah, begitu Pak. Yeah. Mutasi gen itu membelah diri secara tidak normal, penake atur nggih kena kanker. Nah, begitu. Kalau jenengan tasik kemutan seperti almarhum Bapak Ustadz Arifin Ilham, beliau meninggal dunia. Niki ternyata
terkena kanker kelenjar getah bening. Nah, menika nggih. Ini sudah dibawa kemana-mana untuk pengobatan di Allah berkehendak lain. Nah, menika nggih. Gejalanya bagaimana Mas? Kalau yang diserang kelenjar getah bening biasanya sering ditemukan cekungan di antara puting susu dan ketiak. Jadi sebelum ada lukanya seperti ini, boroknya seperti ini, awal-awal ada cekungan. Cekungan, dekok atau seperti lesung pipi itu kelihatan pada saat jenengan mandi, ya, di depan cermin dilihat, ya, kalau ada cekungan, nah ini diperhatikan. Kalau 3 bulan hilang tidak apa-apa, itu kelenjar penghasil air susu. Tetapi kalau semakin ada sakit, panas, nyeri, akan capek, akan suakin, nyengkrem dan sebagainya, segera dibawa ke puskesmas terdekat. Kalau punya dokter pribadi datang Nganjuk, segera dikonsultasikan. Nggih sedaya punika nek tasik gejala untuk pencegahan pengobatan sangat mudah sekali. Tapi nek pun radi parah, nggih meskipun itu penyakit tinggi watuk niku nek rada parah nggih mengke diobati rada angel. Tapi insyaallah nek tasik gejala ndang dicegah, insyaallah mboten sampai parah. Maksudnya seperti itu. Oke, makanya diberi sosialisasi kersane untuk menambah wawasan panjenengan. Lah benika, oke. Yang kedua, selain ditemukan cekungan, kulit payudara ini kalau terkena kanker payudara seringkali gatel. Gejalanya ada yang gatel, digaruk timbul ketombe, besisik, kulitnya semakin coklat kehitaman. Biasanya kalau digaruk ngoten timbul ketombe, blubur medal putih-putih. Ini sering terus ya diobati salep wangel karena kanker ada obatnya sendiri. Ini perlu diperhatikan. Yang berikutnya lagi dikarenakan benjolan. Nah, awalnya tumor, benjolannya kecil, saya gede akhirnya pecah berubah menjadi tumor ganas atau kanker. Nah, ini juga bisa memicu terjadinya kanker payudara. Dan yang terakhir ibu-ibu, biasanya kanker payudara sering mengeluarkan air ASI walaupun sudah tidak menyusui. Jadi putrane pun ageng-ageng kok air susu tetap keluar, ini perlu untuk diperhatikan. Kalau air ASI-nya masih bagus tidak apa-apa, tapi kalau mulai air ASI-nya kekuningan, bercampur darah, apa malih pun yang tenana, ini perlu untuk segera dibawa ke medis terdekat. Karena ini rata-rata arahnya datang kanker payudara. Kanker itu ada stadiumnya kok, nggih. Jadi stadium 1A, 1B, nanti 2B itu ada. Contohnya seperti ini. Jadi karena nggih waktune sampun dalu, kersane mboten dalu-dalu, ini langsung saya jelaskan untuk pencegahannya. Nanti nggih bisa disiapkan dari Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan tidak apa-apa, nggih. Untuk pencegahan kanker, kalau jenengan tidak keberatan, bisa langsung lewat injeksi kanker. Ada yang menyebutnya vaksin kanker, langsung suntiknya datang dokter spesialis dalam ada. Suntiknya di lengan kiri, seperti vaksin COVID niku ada. Tujuannya untuk menambah imunitas kersane jenengan boten gampang terkena kanker dan tumor. Ini ada, ya. Tetapi memang biayanya agak mahal. Selain lewat suntik, ibu-ibu bapak-bapak bisa melakukan pencegahan dengan imunoterapi mandiri. Pencegahan dengan cara mandiri memanfaatkan tumbuhan obat keluarga. Yang pertama tujuannya untuk menghemat biaya. Yang kedua niki mengke harapan saya ibu-ibu bapak-bapak purun proses, purun melakukan imunoterapi mandiri datang dalam masing-masing. Tujuan imunoterapi mandiri yang pertama untuk menambah imunitas sistem kekebalan tubuh. Yang kedua untuk mengeluarkan tadi penyumbatan tar, nikotin, toksin, kimia, penyumbatan yang lain, plak, datang lambung, datang usus besar dan sebagainya. Oke. Di sini untuk detoksifikasi racunnya, Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan tumbuhan obat keluarga, nama latinnya Curcuma zeduaria. Kalau datang loceret ini biasa disebut dengan sebutan temu putih atau biasa disebut dengan kunir putih. Kira-kira datang congol khususnya kunir putih wonten napa mboten nggih Bapak Ibu sekalian nggih? Wonten. Wonten nggih? Nggih. Nanti diambil kunir putihnya yang asli karena saya kemarin terus terang rancu itu yang di kelompoknya Pak Yahdi itu Semanding kalau tidak salah ya. Nah, itu yang jelas kunir putih kalau di sana itu ada yang Mas Tani yang agak kuning ambune kados pelem seger niku namine kunir putih. Nah, terus kemarin yang di
mana nggih? Pace klumpit, ya pace klumpit niku disane jampes kalau tidak salah itu ya ada seperti itu, nggih. Jadi yang diwastani yang dianggap putih-putih niku yang kulit luarnya sama tapi warna dalamnya agak kuning baunya kados mangga niku, nggih. Ngapunten niki saya berjelas, kunir putih yang asli yang saya maksud bukan yang itu, nggih. Kunir putih yang asli ini saya jelaskan ciri-cirinya. Saya mohon perhatian 5 menit terakhir ini benar-benar fokus. Tujuan saya apa? Kersane di belakang tidak terjadi salah paham. Ngoten nggih? Kalau ada yang kurang jelas mumpung saya masih di sini, monggo ditanyakan, nggih. Insyaallah saya sosialisasi nggih kula nuwun izin dulu, maksudnya harapan kami itu sosialisasi ataupun silaturahmi sageta bisa berjalan selama-lamanya. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Ya jadi jangan sampai salah paham. Kalau kurang jelas langsung ditanyakan. Jadi kunir putih yang asli itu kalau menurut datang mriki nggih, itu memang kulit luarnya halus, rimpangnya ageng-ageng kados jahe, kadang luwih gedhi saka jahe, nggih. Itu nanti warna dalamnya putih sret kalau dibelang ngeten. Rasane pahit pedes ada getirnya, ya. Itu nanti tingginya diambil yang 1 meter sampai 1,20 meter. Pokoknya diambil yang subur. Kunir putih itu nek teng bentakan biasanya rodok 0,5 meter, 1 meter mboten enten niku tolong jangan. Di sini disarankan malah yang diambil yang subur, kandungan proteinnya tinggi. Nah niki nggih. Dan yang terpenting kunir putih yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah dan mengobati hampir semua penyakit. Diambil protein ribnya tadi, ribosome inactivating protein, itu nanti kunir putih yang umurnya atau usianya 8 sampai 9 bulan. Ya. Saya ulangi, kalau kurang dari 8 bulan tolong jangan dulu. Karena ini yang diambil kandungan proteinnya. Gedine padha niku mungkin nek dereng tuwek, nek matore piyantun Jawi riyin patine dereng wonten. Kalau di sini itu saya ibaratkan saja. Intinya kalau belum 8 bulan atau 9 bulan kandungan proteinnya kurang maksimal. Takutnya nanti kalau jenengan paksa diminum, mboten mandi, jenengan menyalahkan saya. Akhirnya terjadi salah paham. Nah, betul nggih? Ini perlu saya jelaskan sedetil mungkin kersane jenengan paham, nggih. Karena harapan saya yang punya geringgingan, seringkali JP, lino itu bisa sembuh lantaran kunir putihnya asli, bener kunir putihnya. Karena beda kunir, beda manfaat. Ya, temulawak itu bisa untuk meningkatkan nafsu makan, terutama utama. Ini memang benar. Jadi semua ini ada manfaatnya. Jadi tolong nanti jangan dicampur-campur. Jadi harus benar kunir putihnya. Kalau sudah benar gadah kunir putihnya, kita seperti ciri-ciri tadi, wonten napa mboten Bu? Contoh Bu. Nggih. Saya yakin sebetulnya dulu ada, tapi karena nggih piyantun sakniki kan resik-resikan nggih, ten rumput dibabati akhirnya di amrat nggih, radi angel ngoten nggih. Ya memang kunir putih yang asli seperti tadi, nanti dicari sendiri-sendiri, kalau lupa insyaallah nggih nanti nomor HP datang nggih Pak Ustaz Agus ada, nomor saya bisa tanya. Nggih, telepon WA saya bisa, nggih. Yang jelas kalau kunirnya sudah 8 bulan, 9 bulan, lebih dari 9 bulan, 10 bulan biasanya pun mulai nglimbosi, niku mungkin nom malih, tukul malih. Jadi umurnya panen nggih 8 sasi, 9 sasi. Piyantun setunggal mungkin untuk bahan mundur 2 kilo. Nggih, piyantun setunggal mundur 2 kilo, dicuci bersih, diiris tipis-tipis, dikeringkan. Wajib di oven. Ya, kalau tidak punya oven keriput Mas, tolong jangan di PP di bawah sinar matahari. Karena itu banyak protein yang rusak bahkan hilang. Resikonya mungkin nggih diminum mboten mandi, ngapunten, ya. Kalau tidak punya oven roti tidak apa-apa sebenarnya. Kalau tidak punya oven roti hanya diangin-anginkan di teras. Ya, jadi tidak langsung terkena sinar matahari. Itu pun damele nggih harus kemarau 3 ngerak ngoten niku Bu. Nek rendeng mungkin jamur malah bahaya, mboten salah nggih. Karena di pabrik semua di open. Nah, itu nanti keringnya kadar airnya bisa diukur. Nah, niki tujuannya niki damel obat ya, kersane jenengan merasakan manfaatnya harus hati-hati. Ngoten nggih. Kalau sudah jadi tepung ya, diiris tipis-tipis dikeringkan, setelah itu ditepungkan, diseleb boleh, di blender boleh. Jenengan kalau gadah deplokan niku dideplok ndak apa-apa, sing penting bersih, steril karena ini untuk obat ya.
Kalau sudah jadi tepung, cara minumnya ini nanti 1 hari 1 kali. Sekali minum hanya 1 sendok teh diperes. Jadi obat itu sebenarnya tidak perlu banyak. Yang penting tepat sasaran, insya Allah sembuh. Nah niki ya. Niki mengke 1 sendok teh niku yang kecil diperes, dicampur setengah gelas dengan kuku, diaduk sampai merata, diminum rutin selama 3 bulan 90 hari. Ini sudah berlisensi medis, aman untuk ginjal, jantung, kandungan, tidak apa-apa. Ya. Nah, 1 sendok teh dicampur setengah gelas, diaduk, diminum rutin 90 hari. Lupa 1 hari, 2 hari tidak apa-apa ibu-ibu, tapi kalau lupa 3 sampai 4 hari harus mengulang dari awal lagi. Enaknya kalau jenengan goal 3 bulan, ini bisa untuk membentuk kekebalan tubuh. Nah, jenengan goal 3 bulan ini kekebalannya untuk 1 tahun ke depan. Nah, jadi sesuai risetnya, penelitiannya memang 3 bulan minum, ini untuk 1 tahun. Tapi doa saya dimanapun saya sosialisasi, saya doakan jenengan pokoknya purun minumnya rutin 3 bulan, saya doakan angka kesehatan selama-lamanya. Amin. Allahumma amin. Nah, di sini kunir putih itu sebetulnya kandungannya apa saja, Mas? Yang pertama, kunir putih itu mengandung tanin dan kurkumin. Nanti bisa dilihat di internet ya. Tanin dan kurkumin itu bisa untuk mencegah dan mengobati semua penyakit yang sifatnya peradangan. Jadi yang punya luka peradangan, ya, putrane kok peradangan bisa ndamel kunir putih itu sebetulnya bisa. Okay? Yang punya diabetes itu sebetulnya juga sangat bagus, ya. Bisa kunir putih yang asli, pokoknya kunir putihnya asli. Okay? Selain tanin, kurkumin, kunir putih mengandung flavonoid, protetosis, ya, antihistamin, dan juga mengandung neoplastik. Neoplastik itu anti kanker. Nah, tujuannya apa? Untuk memblokade pertumbuhan dan perkembangbiakan sel kanker yang ada di tubuh kita. Jadi jenengan turun minum 3 bulan rutin, insya Allah niku mungkin enten bibit-bibit akar kanker, nah bibri kanker niku mungkin dibunuh dari dalam lewat neoplastik yang ada datang kunir putihnya tadi. Dan masih banyak lagi. Yang jelas kunir putih ini bisa untuk mencegah dan mengobati hampir semua penyakit kecuali HIV dan AIDS. Nah, ini nah, mungkin seperti itu, mungkin apa yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau ibu-ibu pengen proses, ya silahkan diproses sendiri-sendiri. Untuk cara minumnya kurang lebihnya seperti tadi. Ini saya tambah sedikit, Mas, kenapa kok harus 3 bulan? Nah ini ya, saya pesen 1 saja, mohon diingat-ingat. Semua obat herbal yang murni herbal, tidak ada campuran kimia atau racikan kimia, tidak bisa diminum 1 hari 2 kali langsung sembuh, itu tidak ada yang bisa. Ya. Kalau jenengan lihat di TV, di HP, sekali minum ini langsung sembuh, sekali minum ini langsung sembuh, pasti itu ada campuran kimia. Karena ini hanya kunir putih, sekali lagi monggo, ya. Nanti diperhatikan saya sudah pakai wonteng, ini berusaha menjelaskan seperti mungkin. Harapan saya dengan fokus, kersane paham, ya. Jadi 3 bulan minum, ini memang pelan tapi pasti. Enaknya herbal, tidak ada efek sampingnya. Jadi jenengan nanti yang seringkali asam uratnya tidak bisa jalan atau sakitnya luar biasa, 1 minggu pertama minum mulai berkurang. Jadi tidak langsung sembuh. Mohon maaf, ini saya sudah berusaha terbuka, jadi saya sampaikan apa yang penting. Jadi nanti jenengan kersane boten kecewa. 1 minggu pertama nanti jenengan mulai berkurang, terasa berkurang. Yang minggu kedua, kalau keluhannya belum parah, sudah ada yang sembuh. Tapi kalau stroke mati separuh, kencing manis ada lukanya, itu mohon bersabar. Ini ada yang sampai 1 bulan lebih dirasakan sembuh. Jadi 1 orang kali orang yang lain ini tidak sama, karena keluhan dengan kali lintune ini boten sami. Jadi intinya kunir putih ini pelan tapi pasti, enaknya herbal, tidak ada efek sampingnya. Di sini bagi yang darurat, emergensi, seperti datang kelompoknya Bapak Yai Nurholis, Mbak Naran kemarin, Mas mungkin asam uratnya sekarang atau kencing manis ini sakniki. Kalau harus nanam 8 bulan, lebih dipanen, di PP, tadi harus di open dan sebagainya, kalian tidak mungkin. Bagi yang darurat, Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan membutuhkan kunir putih yang sudah berupa resep, sudah berupa kapsul, di lisensi medis, saya beri nama resepnya. Bila perlu silahkan ditulis, ya. Jadi kalau membutuhkan sewaktu-waktu silahkan bisa beli sendiri-sendiri, tidak harus lewat saya.
meskipun ini yang menyampaikan saya. Meskipun lagi nanti kalau jenengan kesulitan, memang dari program lembaga kami siap membantu menjembatani untuk pemesanannya saja. Jadi jenengan nitip pesen ke saya bisa, nanti nyampe rumah, silahkan dibayar sendiri-sendiri. Jadi saya hanya membantu pemesanannya saja, bisa. Oke? Itu nanti resep yang berani kami sarankan, seperti di kelompok-kelompok yang lain, bajulan saged dikrosek, datang gene Pak Yai Nurpolis bisa dikrosek. Oke? Nama resepnya kurkuma zedoaria rhizoma ekstrak. Ini satu botol isinya 90 kapsul. Nah, teman Bapak ngeten iki obatnya. Niki sak botol isinya 90 kapsul. Harga umumnya kalau di apotik atau poliklinik 250.000. Memang saya kira masih terjangkau daripada yang suntik di medis itu lebih mahal. Kenapa kok lewat kurkuma zedoaria rhizoma ekstrak? Ini sudah ada nomor POM TR-nya. Jadi obatnya resmi legal, sudah ada izin dari Badan Pengawas Obat Makanan. Jenengan kalau belinya ndak merek ini pripun, ndak apa-apa. Yang penting ada POM TR-nya. Kalau masih Depkes RI atau PIRT, tolong jangan. Cari yang sudah ada POM TR-nya. Jadi produksinya, izin edarnya benar-benar diawasi pemerintah. Ini nanti satu botol isi 90 kapsul. Kalau jenengan ngambil biasanya di apotik, tapi mohon maaf belum semua apotik ada. Sebagian sudah masuk, sebagian belum. Di tahun 2024 insya Allah diproduksi massal. Yang sudah pasti ada obat niki datang CV Neosiva, itu datang polikliniknya sana, itu di Jalan Kasianto, Gangsawan nomor 110, Kelurahan Kawedanan, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Indonesia. Ngaten nggih? Nah, mungkin Pak Agus kersane ditumbasaken tiket bisa terbang. Saya nggih, Bu. Ya, jadi gini ya, nanti jenengan kesana langsung dikrosek boleh ya, sak botol 90 biji kapsul isine kali 50 di apotik boleh dikrosek ya. Kalau jenengan tidak keberatan, datang kelompok-kelompok yang lain ini bisa dikrosek, datanya ada di sini. Datang pelangkat, datang bajulan, datang gini Pak Yai Mriku, gini kelompoknya Pak Mangku Damri, ini yang Hindu ada. Ini memang ada yang titip pesen ke saya dengan catatan tidak ada paksaan. Jenengan titip boleh monggo, jenengan proses sendiri sudah saya ajarkan caranya. Jenengan beli di apotik monggo 250. Ini enaknya kalau jenengan pesennya kolektif bareng-bareng, khusus untuk peserta sosialisasi. Ini memang yang mengikuti penyuluhan dari program kami. Ini kalau jenengan pesennya bareng-bareng, kolektif niku bareng-bareng, niki per botol dipotong Rp100.000. Jadi jenengan boten bayar 250.000. Bayarnya tinggal 150.000. Bayarnya 150 kalau barang sudah jenengan terima di rumah, ada barangnya, ada uangnya. Untuk pengirimannya biasanya bisa 5 hari, 1 minggu atau 10 hari. Paling cepat dari Magetan dikirim ke Nganjuk biasanya 3 hari. Wis Mas, aku ki gringingane sakniki, wis nanti kirim cepet ae niki 3 hari. Ya, karena dari Magetan ke Nganjuk insyaallah 2 hari, tapi kadang 2 hari belum nyampe. Ini kita kirim paket. Ini kalau 3 hari insya Allah sudah nyampe sini. Bayarnya sekali lagi untuk menghindari penipuan, pokoknya jenengan terima barangnya di rumah. Nanti akan jual belinya sama petugas pengiriman barang dari kantor kami. Ada barangnya, ada uangnya, diterima naik pun ambil obat. Enaknya lagi gini, selain dipotong 100.000, nama-nama yang sudah pesan ini masuk member. Masuk member itu ngeten. Di apotik mungkin semua ada. Harganya 250. Tapi kalau jenengan sudah pernah pesen masuk lembaga kami, member di lembaga kami, jenengan tinggal telepon, Mas niki atas nama niki dulu pernah beli atau pesen di kelompok Yasin Dusun Congol. Ini sampai kapanpun, sebulan, 1 tahun, 2 tahun sampai kapanpun, jenengan harganya tetap 150.000. Nah ini enaknya kalau member niku seperti itu. Jadi mungkin nanti saged dipun gali piyambak-piyambak. Yang jelas di sini memang tidak semuanya dipotong. Ini hanya kuotanya 15 nama. Niki dipundhut sedaya nggih monggo, mboten dipundhut nggih boleh, dipundhut 5 atau 10 boleh.
Jadi yang jelas kalau ada yang pengen pesen titip, hanya ditulis nama, pesennya berapa, minta dikirim tanggal berapa. Bayarnya 150.000, dipotong 100.000 tadi. Kalau barang sudah dikirim ke rumah jenengan, ada barangnya, ada uangnya. Nah, ini kesannya betul dalu-dalu. Kira-kira surat permohonan untuk pengambilan kurkuma zeduaria, kesannya ada potongan 100.000 dari bapak-bapak, ibu-ibu ingkang rawuh punika. Kinten-kinten wonten ingkang badhe ngersakaken pesen titip napa mboten. Kalau memang ada yang ingin pesen titip, ini langsung saya tulis nama-nama yang pesen. Kalau masalah bayarnya monggo mungkin dimusyawarah. Pengen santai nggih seminggu atau 10 hari monggo, pengen cepat pokoknya minimal 3 hari saged dikirim dari Magetan dikirim ke Nganjuk sini. Seperti itu nggih. Dari sini kalau ada yang kurang jelas atau mungkin dari bapak-bapak punya keluhan atau punya pertanyaan pengen ditanyakan dulu kersane gamblang riyin, monggo saged dipun tangletaken riyin. Monggo silakan. Ingkang badhe pesen ini langsung nggih saya tulis nama-nama yang pengen pesen nggih. Dimulai saking bapak atau ibu siapa monggo silakan. Nggih, ingkang badhe tanglet punya keluhan saged dipun tangletaken riyin nggih. Mas, niki mengke mbok bilih enten sing pesen namung 1 atau 2 pripun, tetap dikirim atau ndak? Tetap kami kirim. Karena untuk pengiriman nanti kita barengkan sama dusun-dusun yang lain, kita sarengaken. Ngaten nggih? Nah, masalah potongan ini per botolnya itu dipotong 100.000. Jadi kalau jenengan niki mundur setunggal nggih dipotong 100.000. Kalau pengen mesenaken mantan pacare nggih 2, nggih mungkin per botol. Maksudnya kakungnya ini lho Bu. Ini kan pacare sakniki mantan. Ngoten nggih. Nah niki mungkin bayarnya tetap potongan per botol nggih. Jadi kalau pesen setunggal nggih 150.000, kalau 2 nggih 300. Bayarnya kalau barang datang ada barang ada uang. Ngoten nggih seperti itu. Mas, dan itu kan 1 botol isi 90. Iya, 90. Itu 1 harinya konsumsinya berapa? Untuk pencegahan 1 hari cuma 1 kali saja. Berarti itu untuk 90 hari. Iya, 3 bulan. 3 bulan. Iya, iya. Jadi jenengan mundut 1 botol, ini nanti diminum 1 hari 1, 1 hari 1, habis 1 botol tidak perlu beli lagi. Karena manfaat 1 botol selain untuk mengeluarkan penyumbatan, melancarkan peredaran darah, mencegah semua penyakit, juga untuk mengobati tadi ya. Ini nanti jenengan goal 3 bulan, keluarnya sembuh, bonusnya angsal kekebalan 1 tahun. Ini sesuai risetnya, ilmunya ya. Tapi doa saya Bu, jenengan habis 1 botol saya doakan angsal kesehatan selama-lamanya. Allahumma amin. Jadi loro satune Mbak tadi jenengan mundut 1 botol, niku dibeto langsung nggih. Nanti habis 1 botol tidak perlu beli lagi. Sajake kok enak cocok berarti nggih Februari atau Maret. Maret tahun ngajeng nembe tumbas malih setunggal diminum 3 bulan untuk kekebalan 1 tahun ke depan. Jadi 1 botol ini manfaatnya untuk 1 tahun ke depan. Tujuannya apa? Jenengan 3 bulan keluarnya sembuh, kersane jenengan boten kambuh-kambuh lagi. Keluarnya seperti itu. Jadi harapan kami meskipun jenengan itu sepuh, nggih sageton niku kenting ngoten lho Bu. Jadi sepuh niku sehat, boten gampang yang penyakit. Tujuannya di imunoterapi seperti ini. Ngoten nggih seperti itu. Mungkin ada lagi yang pengen tanya monggo. Ingkang badhe pesen langsung nggih, saya tulis nama-nama yang pesen. Dimulai saking ibu siapa, monggo silakan. Nggih, kalau ada monggo nggih saya tulis nama-nama yang pengen pesen. Nggih, kalau masalah bayarnya barang datang nggih ada barangnya ada uang. Kalau yang di ngelarangan kemarin nuwun sewu, wah Mas mungkin 1 botol kabotan. Kalau saya gandengan pripun? Boleh, tidak apa-apa. Nggih, jadi kalau gandengan itu ngeten. Jadi jenengan patus gandengan mungkin bayarnya 75 eding. Itu nanti nggih angsale tetap 1 botol nggih, nanti dibagi sendiri 45 eding. Itu nanti mohon nggih untuk mendapatkan nggih sembuhnya, kekebalannya niku diminum sebelum habis nanti saged telepon saya lagi. Nggih pesen lagi. Jadi intine 1 botol dibagi kalih mungkin sebelum habis nggih patungan malih, tumbas malih. Ngaten nggih. Nah, tujuannya apa? Tetap 3 bulan nggih sembuhnya angsal, kekebalan 1 tahun nggih angsal. Niku saged. Tapi ingkang saya nggih 1 botol untuk 1 orang niku lebih bagus. Ngaten nggih. Tapi kalau memang bisa diakali gandengan bisa. Ngaten nggih seperti itu.
Nyun sewu Pak, biasanya ibu-ibu ini udah badhe tumbas dengan nilai uang segitu, biasanya izin suami dulu. Jadi nggak bisa menentukan sekarang beli atau tidak. Masalahnya duit semono mesti aku tak ngomong bojoku sendiri. Ini perwakilan ibu gitu. Untuk bersama mungkin Seperti datang dusun pundi kemarin memang gitu. Boleh, nggih. Jenengan nyusul besok atau seminggu lagi nembe telepon saya boleh. Nomor HP insyaallah tadi saya sudah menghubungi Pak Ustadz ada. Tapi perlu kami sampaikan gitu, Pak, sampai tidak terjadi salah paham. Untuk surat permohonan ini dikeluarkan hanya pada saat sosialisasi. Jadi jenengan kalau pesen sakniki masuk di surat permohonan jatah kuota potongan 100.000 15 nama tadi. Memang kalau pesen sakniki dipotong 100.000. Tapi kalau nyusul telepon Mas kula matur kakunge boleh langsung loro niki suami istri monggo. Tapi perlu diketahui, kesan tidak salah paham, kalau umum belum pernah pesen terus telepon saya, itu tetap kami layani harganya umum. Ya, jadi per botol itu nanti 250.000. Jadi kalau pesen sekarang memang ada potongan 100.000, kalau pesen nyusul belum pernah itu memang 250. Beda nggih. Beda kalau niki ada, wis Mas aku tak pesen 1 atau 2. Nanti yang lainnya kalau nyusul pinjam nama. Jadi pinjam nama ini sudah pernah pesen masuk member, yang lain pamit bapak pamit bae mungkin angsal pinjam nama yang sudah pesen. Mas saya sudah pernah pesen ini pesen lagi. Niki damel numbasaken niko boleh. Itu harganya tetap 150.000. Tapi kalau belum ada yang pesen mohon maaf dengan berat hati memang perlu kami sampaikan aturan dari kantor itu nanti dilayani lewatnya harga umum. Nah, seperti itu. Jadi kalau sekarang mungkin ada perwakilan atau wis Mas kalau tak pesen ada beberapa nanti yang lain pinjam nama yang sudah pesen itu boleh. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup monggo silakan. Atau mungkin kalau ada yang pengen pesen nggih mewakili dusun mriki monggo silakan. Tujuannya untuk ke depan kalau ada yang pengen nyusul pesen lagi, ada yang sudah masuk member, jadi sampai kapanpun harganya tetap 150.000. Ingkang badhe gandengan mau monggo nggih. Wis Mas kula tak gandengan, kersane ada 1 atau 2, untuk yang lainnya ke depan kalau pesen lewat nama saya saja yang sudah member boleh. Ngaten nggih? Seperti itu. Bu Anis. Sebetulnya yang keluar rumah terus Ibu Anis. Oke, monggo nggih ya jelas untuk pemesanan tidak ada paksaan. Apa yang saya sampaikan saya tadi memang real aturan dari kantor seperti itu. Kalau mungkin dari ibunya kerudung merah kok kula iki jane pengen pesen Bu. Nek bature iku nek bature kurang. Dengan mewakili monggo nggih saged pesen